مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على Warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan nama aku Desya Dewi Putri dari kelas 11 TM1. Video kali ini aku akan ngejelasin atau berceramah di depan orang tua. Nah, tema ceramah kali ini yaitu ikhlas versi Gen Z. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah atas puji dan syukur kepada hadirat Allah atas pertemuan hari ini. Salawat dan salam beserta kadanya kami curahkan. Alhamdulillah kami semua bisa kumpul kepada keberuntungan hari ini. Yang kami hormati Ibu Yasma Ispandri beserta wakil, yang kami hormati selaku guru agama kami Bu Guslia. Dalam kumpulan ini saya akan menjelaskan tentang ikhlas versi Gen Z. Di hari ini kalian tahu nggak sih betapa susahnya ikhlas untuk para anak muda. Nah, ikhlas itu untuk para orang tua emang gampang, tapi menurut anak muda zaman sekarang itu susah. Karena ikhlas tuh kedengarannya enggak banget, karena ikhlas juga susah untuk diterapin. Karena ikhlas itu untuk versi anak Gen Z itu benar-benar gak bisa dilakuin, karena ikhlas itu juga susah gitu. Nah, kalian tahu gak sih ikhlas itu apa? Ikhlas itu simpelnya ngelakuin sesuatu karena Allah, bukan karena pengen dipuji orang, bukan karena pengen viral, bukan juga biar dianggap keren, tapi juga karena sebuah ketulusan yang ada. Nah, ikhlas itu penting juga untuk para orang yang ada. Nah, kita itu versi ikhlas Gen Z itu ngepost sesuatu tapi nggak peduli likes atau viewers, ngebantu teman tapi nggak ngarep balasan jasa atau story mention, ngerjain tugas kelompok walaupun namamu nggak ditulis gede-gedean. Nah, Allah bilang dalam Quran, pada mereka yang diperintahkan menyembah Allah dengan ikhlas dan menaatinya semata-mata karena menjalankan agama. Surat Al-Baqarah ayat 5. Artinya semua yang kita lakukan harus riset niat. Kayak handphone kalau lemot mesti di-restart, di hati juga gitu. Harus sering-sering riset biar gak rusak karena ekspektasi manusia. Jadi kalau misalnya kita ada niat baik, itu nggak bisa berekspektasi lebih. Kayak misalnya dibales, kedepannya tuh bakal dibales lagi kayak sama dia tuh misalkan kita kita baik sama dia, dan kita juga nggak boleh berharap kalau dia ngebales kayak kita ngasih makanan kita nggak boleh berharap besoknya dia dapat ngasih makanan yang jauh lebih enak dibanding kita ngasih duluan ke kita. Jadi kita tuh benar-benar harus riset niat kita dari awal hingga akhir. Kita tuh benar-benar harus niat karena Allah dan nggak dipengen dipandang oleh siapapun. Nah, kenapa sih ikhlas itu penting? Karena tanpa ikhlas amal kita bisa kosong. Bayangin, selama hidup udah sholat, udah beribadah, tapi niatnya itu masih karena pengen dilihat orang, karena emang pengen dipandang orang. Nah, selesai di situ aja, cuma karena pengen cari validasi, enggak pengen curahkan ke Tuhan. Ya, sama aja bohong. Sama ini kalau misalnya kita cuma pengen kayak gitu, mending nggak usah ngelakuin itu semua, apalagi karena pengen cari validasi. Karena sesuatu hal yang kita kerjakan itu harus sesuai dengan niat yang Allah kasih, karena kita diperintahkan untuk menyembahnya dan menaati perintahnya, dan ikhlas semata-mata menjalankan karena agama dan perintah Allah. Nah, tipsnya biar ikhlas itu saf sebelum mulai atau ini tuh kita ada niat. Jadi ini itu bukan karena buat Allah,
ini bukan buat dilihat orang, tapi ini dilihat untuk Allah dan semata-mata untuk kita amal ke depannya. Nah, atau sebagai amal jariah juga. Jadi walaupun orangnya nggak ngebales, itu Allah tetap ngeliat dan tahu apa niat kita. Nah, kurangin overthinking respon orang. Manusia pasti berkomentar, tapi Allah ngerti niat kita. Jadi kalau misalnya kita berniat baik tapi takut di respon negatif sama orang, itu tuh nggak banget. Allah ngerti niat kita. Jadi kalau misalnya manusia berkomentar kayak gimana pun, misalnya dia berkomentar, paling dia niat baik karena untuk biar dibales doang, atau biar untuk nama dia baik, paling dia cuma untuk kekayaan atau biar dipuji. Jangan kayak gitu. Tapi niat itu pasti Allah udah tahu niat asli kita. Jangan pernah berkomentar atau kayak gimana pun, Allah udah pasti tahu niat baik kita. Latihan selain mode, atau gak semua kebaikan harus dipublikasiin. Kayak misalnya kita mau ngebales atau ngasih sesuatu ke seseorang, tapi itu nggak usah dipublikasi, nggak usah disebar-sebarin, nggak bisa ditaruh di sosmed, nggak usah sampai bikin alhamdulillah hari ini ngasih ke orang rezeki. Itu nggak perlu banget, karena sesuatu yang indah lebih baik Allah aja yang tahu. Karena kalau misalnya kita keluar kita ngelakuin kebaikan, sama aja kita namanya cari validasi, dan itu nggak bagus banget. Kalau misalnya terus dikomen sama orang, pasti orang kan jadi berpikirnya enggak, pasti orang berharap pengen juga disamain, didapat perlakuan kayak gitu dari orang dari kita gitu. Jadi semua yang indah, semua yang kita lakukan itu harus disalin mode, atau biar orang nggak ada yang tahu, karena Allah aja yang tahu, itu udah cukup baik. Nah, contoh lagi, kalau misalnya kita tuh bener-bener udah niat tapi ada aja yang komentar, itu sebaiknya gak usah diladenin atau malah ditimpal balikan. Kayak misalnya kita ngasih tapi dia tuh balas juga, Allah baiknya cuma sama orang-orang tertentu. Nah, itu biarin aja, gak usah dipeduliin. Dan kalau perlu udah cukup stop, gak usah ada lagi yang namanya nge-upload postingan yang menyebarkan kebaikan dan itu menimbulkan harapan-harapan ke orang lainnya. Karena sesungguhnya kebaikan akan dibalas oleh Tuhan, dan kalau misalnya niat kita udah bagus, cukup Tuhan aja yang tahu. Nah, terus kalau misalnya ngebantu temen gak ngeres balas jasa atau gimana, itu salah satunya kalau misalnya ada satu orang atau kita butuh minjem duit atau gimana, itu nggak perlu sampai kita minjem aja, tapi nggak usah berbalas dikasih lebihan atau ibarat bunga yang misalnya tuh bakal dikasih 50% dari pinjaman tersebut. Jadi nggak usah ngarep bunga yang besar bakal dia balikin ke kita karena kita udah minjem ke dia gitu. Nggak usah, karena Allah juga memerintahkan untuk menyembah Allah dan ikhlas menaati semata-mata karena menjalankan agama, bukan semata-mata karena ingin dinilai, dipandang tinggi, dan bukan juga pengen dianggap keren dan berlimpah harta. Itu enggak. Jadi kita itu benar-benar sebagai manusia harus menuruti dan menaati perintah Allah, karena itu semua adalah perintah darinya. Sekian. Nah, terus juga yuk jadiin ikhlas sebagai lifestyle, biar setiap kebaikan kita gak cuma berhenti dunia, tapi lanjut ke tabungan akhirat. Nah, jadi itu tuh menggambarkan kalau misalnya kita nanam tabungan atau ngebanyakin pahala di dunia, itu bisa buat amal jariah di kemudian hari, di saat kita sudah meninggal, dan itu bisa buat orang bikin ingat kita terus. Dan kita kalau udah meninggal, orang itu akan terus ingat kita karena kebaikan yang kita lakuin itu nggak disebarkan dan nggak
buat orang tersebut jadi ngebalas. Nah, sekian penyampaian ceramah dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah, cukup. Ini